Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Keluarga, saudara-saudari yang terkasih, di tempat ini Mama Nini dan Bapak Nini dimakamkan. Tempat ini sudah diubah menjadi sebuah taman, tidak lagi menjadi makam yang menakutkan. Tapi di tempat ini kita boleh datang secara rohani, bertemu, berjumpa dengan Bapak dan Mama, orang-orang yang kita kasihi, dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan sendiri. Ada salib yang dipajangkan di tempat ini yang menjadi tanda keselamatan kita. Ada lilin yang bernyala, ada bunga, ada juga arca Bunda Maria, juga Yesus sendiri. Semua ini menjadi sarana yang menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan keselamatan kita. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama, kita memohon berkat Tuhan ke atas makam, ke atas tempat ini, agar Tuhan sendiri berkenan menyucikan makam ini untuk menjadi tempat istirahat yang kekal bagi Mama juga Bapa yang dimakamkan di sini. Kita mohon semoga Tuhan memberkati tempat ini menjadi tempat untuk kita boleh datang untuk berdoa, bersiarah bersama dengan keluarga. Mari kita menyatukan hati, berdoa, memohon rahmat Tuhan untuk makam juga untuk tempat ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah sumber kehidupan yang sejati, Engkau telah menciptakan manusia dan Engkau telah menentukan agar manusia yang Engkau ciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Namun oleh belas kasih-Mu, Engkau sendiri telah menyelamatkan manusia itu dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah menyerahkan dirinya mati untuk keselamatan manusia, untuk kami yang percaya kepada-Mu. Pandanglah dengan rela hati akan kami semua, keluarga yang berkumpul di sekeliling makam ini. Di tempat ini, Bapa juga Mama ini dimakamkan. Di tempat ini mereka mengalami sebagaimana Yesus sendiri mengalami
kegelapan, namun bangkit kembali. Kami percaya Engkau berkenan memberikan kehidupan bagi orang-orang kekasih kami. Engkau berkenan membangkitkan mereka untuk menikmati sukacita dalam rumah-Mu di surga. Kami mohon, ya Tuhan, semoga Engkau sendiri memberkati makam ini, memberkati tempat ini, menjadikan tempat ini sebagai tempat yang kudus, yang suci, untuk istirahat yang kekal bagi Mama juga Bapa, dan menjadi tempat untuk kami boleh berdoa, bersiara bersama keluarga. Sebila Engkau mendengarkan semua doa dan harapan hati kami untuk keselamatan yang kekal bagi orang-orang kekasih kami, dan berilah kami kekuatan agar kami terus melanjutkan siara hidup kami dengan penuh pengharapan, hingga kelak Engkau persatukan dalam sukacita kerajaan-Mu. Oleh meletakkan tangan kami bersama doa keluarga, doa bersama doa seluruh umat-Mu, juga bersama doa para kudus, semoga Allah Bapa berkenan memberkati makam ini, memberkati tempat doa ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan Mama, Bapak, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang kita doakan pada malam hari ini. Memohon rahmat dan berkat Tuhan, juga perlindungan Bunda Maria bagi keluarga dan bagi kita semua yang masih bersiara dalam dunia ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus yang Maha Baik, Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan perlindunganmu sepanjang hari-hari hidup kami, teristimewa sepanjang perayaan Ekaristi untuk keselamatan hamba-hambamu ini. Semoga semuanya ini Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan demi Kristus Tuhan kami. Selamat malam semua. Kita berikan tepuk tangan dulu buat bapak-bapak, anggota keluarga dari Santa Maria
hari ini. Luar biasa, saya juga kaget. Ternyata anggota kornya ini bapak-bapak semua. Karena memang mereka bilang tidak, kami punya pastor paroki juga bapak, jadi kami juga kor juga bapak, mama nanti dulu. Dan juga mereka ini memang biasa ajuda juga. Beberapa kali saya diingat, saya lihat mereka ajuda. Ada yang kakinya tidak pas dengan sepatu, harus buka sepatu. Sekali lagi kita tepuk tangan buat mereka. Memang orang bilang punya bene kantat bisorat, barang siapa menyanyi dengan baik sama halnya dengan berdoa 2 kali. Karena suara hati dari kami Mama Hini, dan juga suara hati dari keluarga besar Rian Hebat, khususnya keluarga besar dari Nenek Migu, Nenek Kewasomi. Kakak kiri mewakili kakak Thomas, kakak Tuto, Ari Tobias, Non Dewi, dan anak-anak semua, dan juga kakak kiri mewakili 10 bersaudara dari rahim Mama Hini, kakak Suster, dan juga yang bungsu Inabarek Rosalina. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan banyak limpah terima kasih untuk Inak Amat, kakak Ari, Obu Allah baik berwangkai Tilo Tanalodo, yang sejak peristiwa kedukaan dari tanggal 27 dan juga sampai hari ini, Inak Amat, kakak Ari berwangkai dengan tulus dan ikhlas untuk Beto Benikogong sejak itu dan sampai pada hari ini. Murina dia begitu gelek-gelek, Inak Binek Mio juga sangat capek lelah berhadapan dengan Rura Lika. Atas nama keluarga Goe, terima kasih. Terima kasih. Yang berikut saya sampaikan kepada pengurus Dewan Stasi di Santo Thomas Rasul Kelurahan Epat yang sudah mengiyakan, menerima dan mengurus segala sesuatu untuk kita melakukan Ekaristi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan terima kasih tak terhingga pula saya sampaikan kepada Bapak Pastor Paroki Santo Weren Philip Lampunga yang sudah mengiyakan dan mengikhlaskan untuk kami dan kita semua boleh merayakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini di tempat ini. Terima kasih. Saya yang berikut saya sampaikan kepada Amat Kialuni, Agus Wuri, Amarate, dan juga anak Ubuk, anak Debo yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan kubur mama saya. Khususnya untuk anak Debo, tiap hari bercampur aduk dengan semen membantu saya untuk menyiapkan segala sesuatunya ini. Terima kasih Ara Arkone.
Budi baik kalian saya tidak bisa membalasnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan khusus buat kakak Suster dan juga Kak Romo yang boleh dibilang bahwa mereka telah berada dalam sebuah panggilan dengan tugas panggilan mereka masing-masing. Tetapi saya merasa walaupun kami dengan panggilan kami masing-masing, tetapi kami tetap mempunyai mimpi yang sama. Dan untuk kakak Romo dan juga kakak Suster, kami semua akhirnya merasa bahwa kalian berdua menjadi pengganti untuk Bapak dan Mama. Dan khususnya untuk Kak Romo, terima kasih banyak di tempat tugasmu, tapi masih tetap memberikan kekuatan bagi kami, adik-adikmu semua, dengan khotbah-khotbah sejak penguburan sampai pada malam hari ini. Kak Romo, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih saya ucapkan khusus buat umat Allah dari Mingar, jauh-jauh dari pantai selatan, diterpa ombak, tetapi di bawah nakoda Ketua Dewan Stasi Om Tesar akhirnya bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan juga tetap semangat. Sekali lagi terima kasih banyak, karena memang waktu penguburan saya tanya Om Tesar, umat paroki di Mingar hanya engkau sendiri kan? Dia bilang tidak, ini karena tiba-tiba, jadi saya juga tidak kasih tahu mereka. Memang tadi didoakan juga di gereja. Sekali lagi terima kasih banyak untukmu semuanya. Dan juga terima kasih untuk Om supirnya, Om Romo, Om Sandro, yang akhirnya harus meluangkan waktu datang untuk pasang tehel di sini. Terima kasih banyak ya Om Sandro. Dan terima kasih untuk ini tukang kayu satu yang perempuan yang kami kenal dari Karomo, yang kami anggap sudah menjadi keluarga kami. Terima kasih atas bingkai dan ukiranmu semua sampai pada pagar dan juga tempat lilin. Ini seorang cewek dari Jepara yang malam hari ini juga sempat hadir di sini, yang sudah menyumbangkan karyanya untuk ke Bapak dan Mama saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap menjadi saudara dan saudari. Dan juga untukmu semua, boleh dengan hati yang tulus mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf juga atas segala kekilafan dan kekeliruan, terutama dari Mamat Hingi, terutama untuk anggota gabungan di KBG Santo Rafael, Mama Sumi bersama anggotanya. Boleh letak maaf arah-arah, karena mungkin selama kebersamaan Mione Mamat di KBG, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan suasana batin seluruh anggota gabungan. Gue mewakili suara hati dari Mamat, gue letak maaf kone arah-arah. Sekali lagi letak maaf kone arah-arah. Mungkin ada segala sesuatu yang belum beres dari Mama. Kami, pintu rumah kami ini masih tetap terbuka untuk kita bisa bicarakan dan saling bercerita. Dan untuk rumahnya Mama tidak pernah terkunci. Untuk giliran doa kami sangat mengharapkan tetaplah berdoa di rumahnya Mama. Karena memang setelah 40 pada saat 40 malam Mama Sumi bilang mereka mau doa. Saya bilang kalau begitu datang kita doa di sini. Nanti besok tanggal 7 baru kita doa di rumahnya Mama. Lalu akhirnya mereka datang. Lalu tanggal 7-nya kami doa keluarga di kelompok doanya Mama Sumi mereka. Dan saya merasa suatu hal yang sangat terharu diceritakan oleh anggota KBG bahwa Mama ini dia punya jasa yang terakhir adalah dia membagi kami di KBG ini waktu katorde. Dia bilang kita doa dalam kelompok masing-masing. Saya merasa bahwa ternyata
Mama selalu membuat perpisahan dan untuk menyatukan. Bahwa selama mungkin KBG, mungkin mereka karena terlalu banyak orang, maka dia usul, dia bilang, mari kita kelompok doa kita bagi-bagi, tapi kita tetap memuji dan bersatu dalam Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan terima kasih Mama Sumi sudah memberikan segala sesuatu informasi untuk kami. Memang saya sendiri yang tinggal di sini, tapi saya kadang ke sana, saya itu jarang untuk ke rumah. Apalagi kalau saya lewat mama itu dengan dia punya besti-bestinya, pasti saya terus. Karena saya tidak mau mengganggu kesenangan mama saya. Karena biasanya kalau saya sampai, mereka semua itu pasti bangun dan jalan. Sehingga saya bukan tidak mau ke rumah mama, tetapi memang saya tidak mau mengganggu kebahagiaan mama. Karena bermain mama, teteh ikut lagi. Dia hanya jawab singkat begini, ama boraga Pak Mamse, boraga inakia. Dan memang mama selalu punya prinsip seperti itu. Lalu obuktinus namari menana, letak maaf arak karena kakak kemata kamu moiru alat. Gue mari kalau mio moiru alat gue yang gue, berarti kalian pasti samar karena tiap hari kalian yang dengan dia. Dan juga kalau mama mata memolomoi, berarti gue bicara ini rakyat pasti tuo nih gimana? Karena mereka pasti bilang saya tidak perhatikan mama. Sehingga memang mama tetap memberikan rahim kasih sayangnya untuk kita semua dan khususnya untuk kami. Dan untuk kesempatan ini pula saya sangat mengharapkan Bapak Ketua Dewan Stasi Mingar untuk boleh maju ke sini untuk bisa bertutur sedikit, karena mama juga sudah beberapa kali ke Mingar, lalu Om Tesar ini juga sering datang lalu mengganggu mama. Ini Ketua Dewan Stasi yang selalu menjadi pengepul untuk minyak di Lembata dia ini. Dia ini kerja di dealer, jadi yang susah minyak silakan hubungi dia. Mari Om Tesar mewakili umat paroki dari minyak. Selamat malam untuk kita semua. Pastor, Ketua, selamat malam. Saya langsung saja bahwa kehadiran kami di sini, kelompok paduan suara kami ini namanya Kuldes Rumah, seorang pacar barat yang pernah didengar bersama dengan kami. Dan untuk mama dan keluarga semua yang ada di sini, minta maaf bahwa kami membawa persembahan ini dari kekurangan kami, bukan karena kelebihan kami. Memang di sini paduan suaranya bisa dikatakan kami masih belajar banyak sebenarnya. Tetapi kami sudah diterima di sini, kami merasa bangga. Kebanggaan itu bukan sesama kita, tetapi kebanggaan kami kepada Tuhan, bahwa kami bisa diperkenankan untuk memuji Tuhan atas syukurnya mama almarhumah yang telah dipanggil kembali. Dengan pembawaan kami ini, persembahan lagu-lagu kami ini, tentunya mama juga mendengarkannya. Mama, terima kasih. Hanya itu saja saya lanjut. Yang sudah bercerita sedikit. Dan malam hari ini kami semua dari 10 bersaudara, Kasuster tidak bisa hadir karena dia baru ikut kegiatan selama 1 bulan di Jogja setelah penguburan mama. Lalu yang satu lagi ada di Jogja juga tidak bisa karena memang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Dan yang di Bali juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan, sementara yang di Jakarta dia karena dia bilang, Kak, saya tidak bisa, sebenarnya bisa ke situ tapi saya harus pulang dan saya ke Amerika
maka saya menyisihkan waktu saya 3 hari ini untuk anak dan istri saya dulu. Nanti kapan-kapan baru kita bisa bertemu. Dan yang datang dari jauh hanya yang bungsu bersama 3 anaknya. Terima kasih. Dan untuk apa yang kita lakukan setelah misa ini, saya beri kesempatan kepada kakak saya, Kak Romo. Baik, Pak Broki. Selamat malam ya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, pada kesempatan ini saya atas nama ke-10 saudara-saudari saya, dengan juga Mama Hingi dan Bapak Lili, saya mengundang kita semua untuk bersabar ya setelah berkat ini, untuk kita makan sama-sama. Ya. Makanan ini disiapkan oleh Mama saya melalui adik-adik dan saudara-saudari dan juga Bapak dan Mama yang ada di sini. Ya, ini disiapkan oleh Mama saya melalui mereka. Maka kalau seandainya kamu pulang tidak makan, kamu ini tega sekali dengan sama Mama ya. Jadi saya mengundang kalian semua untuk hadir makan bersama. Lalu juga untuk berkorek, kamu muka laki-laki semua, jadi mereka-mereka ini ketika minta untuk menyanyikan lagu di sini itu saya hanya peringatkan saja, nyanyi lagu yang kamu mengerti dan saya juga bisa mengerti. Jangan lagu yang kamu tidak mengerti, apalagi saya. Jadi ya mereka nyanyi lagu ini lagu yang memang betul saya mengerti. Nah, karena seringkali mereka menyanyi lagu yang saya tidak mengerti. Mereka sendiri yang mengerti barangkali. Nah, tapi kali ini saya sangka saya bisa mengerti karena saya sudah peringatkan lebih awal bahwa nyanyi lagu yang bisa kamu mengerti. Kalau kamu bisa mengerti maka saya juga bisa akan mengerti. Oke, terima kasih kamu sudah datang. Ini ada Edi Muda, ada Nur Selamat Nepa, ada Iso Sura, ada Maku Sura, ada benda-benda lain Simon Bolong, ada Om Bedi, Guru Bedi, ada semua teman-teman saya ini, mereka luar biasa ya. Mereka ini punya istri satu-satu sesangka. Om Tias Koles juga istri baru satu juga, istri orang Boto. Dulu preman di Ria Muko. Waktu sama SMA itu dia pulang sekolah dari Nurmasa itu biasanya gantung seragamnya di leher, lalu sementara tarik kambing ke sana kemari. Baik, itu saja ya. Ambil ngomong, tidak tahu. Ambil ngomong sedikit. Karena ini pas program ini memang agak ini, tapi biar sudah kita berikan kesempatan untuk Bapak Romo, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Ini saya punya guru, jadi tadi saya bilang Bapak Guru bisa. Saya duduk sebagai ajudan. Waktu pertama saya datang di Narup saya takut dengan orang darah. Tapi ya trauma juga dengan kanjeng guru ini. Ya. Tapi setelah saya lama di sini saya mungkin ini refleksi saya ya. Dengan tipe saya ini, suara yang halus ini mungkin pas untuk ada di sini. Dan yang di belakang ini dengan suaranya itu memang pas di sana ya. Jadi memang begitu, kami memang sudah pas untuk ada di tempat di mana kami berada. Saya sudah sering dengar suara akor, suara sejenis ya. Waktu saya seminari, kalau kami laki-laki semua sudah biasa ya. Di Lembata saya sudah sering dengar ya, karena mereka orang Lembata jadi saya bertahu di Lembata sudah sering dengar. Nara yang belum ya. Saya janji nanti kami kunjungan balasan. Bapak-bapak di Pepak siap kan? Ya, kita harus siap juga ya. Saya harus bela saya punya
Bapak dikelung. Jadi kita nanti akan kunjungan balasan ya. Yang amal laki saja inawai kita terus bawah. Saya seperti yang disampaikan oleh Romo Yermin ya, pertemuan saya terakhir dengan Mama itu hari Sabtu waktu misa pagi. Jadi saya sudah kehilangan satu orang yang selalu ikut misa pagi hari Sabtu ya. Terakhir itu Mama pegang tangan saya dan dia menyampaikan kepada saya mohon doa karena dia tahu saya temannya Julius, dia bilang ingat engkau punya teman karena dia sering keluar ya, daerah. Dan dia sampaikan itu saja, jangan lupa engkau punya teman, dia selalu keluar, doakan dia. Waktu saya misa hari Minggu Kerahiman dan saya baca intensi itu saya juga kaget ya. Tidak percaya kalau Mama ini akan meninggalkan kita. Tapi itulah situasi pengalaman kita juga yang bisa kita renungkan sebagai pengalaman iman. Mama terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk kasih sebagai seorang ibu, sebagai mama yang saya alami ya. Tetap mendoakan kami juga ya. Terima kasih untuk Romo Yermin yang sudah hadir dalam seluruh rangkaian kegiatan peristiwa duka keluarga ini. Juga terima kasih untuk keluarga. Sejak Mama meninggal, saya datang misa malam jaga, setelah itu kubur tidak sempat datang. Sampai hari ini bisa datang lagi. Saya sering lewat di situ, karena di sini dia panggil saya mau singgah. Waktu dia pergi sampaikan saya untuk misa, saya bilang saya nanti baru datang saat misa itu untuk lihat ibu punya pekerjaan persembahan untuk Mama. Terima kasih Karen, luar biasa ini ya. Mengubah makam menjadi taman doa. Jangan main kartu di atas ya Karen. Itu taman doa. Jadi jangan main kartu di situ, main kartunya di luar. Boleh main di luar. Jangan duduk main di situ. Saya sudah berkat itu. Terima kasih untuk kita semua yang sudah datang hadir di sini untuk mendoakan Mama ini dan memberikan dukungan untuk keluarga. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah mempersembahkan lagu-lagu untuk perayaan Ekaristi kita malam hari. Terima kasih buat Pak Rocky. Tadi dirijen itu pegawai KB. Yang dirijen tadi juga. Makanya saya sularan dia bahwa kalau naik sepeda motor yang berjenis KB tidak boleh lewat di depan pastoran. Angkor ini yang buat saya punya umat tambah kurang dari waktu ke waktu. Tadi dia itu. Kamu lihat dia ini tadi itu memang gaya KB memang. Nah, istrinya juga ikut di sini. Istrinya bidan ke perawat kan muka model begitu terus saya juga tidak tahu dia perawat ke bidan, tapi dia sering kali rawat saya tapi saya tidak tahu apakah dia bidan kah atau perawat kah, saya tahu. Kalau saya suruh rawat ini, kalau saya bidan berarti selama ini saya suruh dia salam, dia pikir datang buat sapatos lagi, saya juga repot lagi. Tapi yang seom ini ampun yang rekam nanti bu, tapi nanti gue potong ya. Angkut jangan sembarang-sembarang. Baik, itu habis ini kamu di belakang itu jangan ribut terlalu. Itu kamu siap cepat-cepat suruh makan. Kita ini sudah lapar sekali nih. Kamu masak jadi suruh makan, saya lihat tadi. Makan sedikit-sedikit tadi. Saya ini belum apa-apa ini. Tapi jangan lupa juga siap kopi. Oke, sekian, terima kasih. Kita bangun untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, pekerjaan dan tugas-tugas kita selanjutnya selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Karena Dikau andalanku, aku yakin selalu. Karena hanya sungguh Bapa-Ku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Karena Dikau sangat kasih padaku, kasih Tuhan tiada henti, kasih Tuhan yang kekal. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan